Sosok nanya, ini udah pakai mic beginian. Lu udah siap-siap dari tadi. Udah tau lah kita mau ngapain. Saya mau melihat apa yang menjadi biang kerok rekening saya itu tipis-tipis mulu belakangan ini. Ya 6 bulan belakangan ini ya. Nggak pernah gitu rekeningnya gendut. Ada duit masuk, pung lewat. Ada duit masuk, deng lewat. Kita lihat. Ini dia. Penyedot kekayaan saya. Amin. Ya, rumah Pak Darto ya, rumah Pak Funky. Funky ya. Ini di akhir 2024 nih udah quarter 3 sibuk apa sih Pak? Saya mau rilis, ini kapan sih ini ya? Rilis Desember. Tanggal berapa? Desember banget, minggu keempat. Ya, minggu keempat. Modal nekat sudah ada di bioskop sekarang. Tonton. Modal, dadal nekat. Itu adalah modal saya untuk membangun rumah ini. Kalau kamu tidak menonton modal nekat, saya tidak punya modal untuk buat rumah ini. Nah, berarti dari bangun rumah, jadi sutradara, bikin podcast juga. Terus apa lagi Pak? Bukan urusan lu. Oke. Apalagi ya? Ya pokoknya sih sekarang lagi mau bikin film aja. Nanti abis modal nekat langsung. Pokoknya insya Allah minimal setahun satu lah bikin film. Pengennya sih setahun 8 ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi targetnya setahun satu kali bikin film aja. Setahun satu. Yang spesial di 2024 apa sih Pak? Yang spesial yaitu pertama kali saya debut jadi sutradara. Waktu itu manifestasinya ngomong 2023 harus bikin film layar lebar sendiri. Tapi terjadinya agak meleset dikit ke 2024. Nggak apa-apa, meleset-meleset dikit tapi kejadian. Oke. Itu kemarin kita sempat lihat marketnya Pak, mewah banget. Nah itu Bapak inspirasi nuansa rumah itu apa dan dari mana? Saya terinspirasi dari Studio Kas. Studio Kas itu desainnya modern tropis. Waktu itu sebenarnya ke Kemang karena ada rumah dijual. Terus ngeliat rumahnya tuh nggak pas lah gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. 4 lantai, ada liftnya, naksir banget tuh, wah keren banget nih layoutnya. Kayaknya seru deh punya rumah kayak gini. Berapa harganya? 12 M. Dah. Habis itu gue langsung cari-cari siapa arsitekturnya ya, arsiteknya siapa ya? Cari arsiteknya, gue DM dong. Mas, kenalan dong gini. Terus habis itu ya udah bikin rumah lah. Gitu. Terus ya udah deal. Beliaulah yang kemudian mendesain rumah saya seperti ini. Biang keroknya dia dari awal tuh dia sih sebenarnya. Kenapa ini luas banget rumah saya ini? Luas bangunannya berapa Pak tadi? Luas bangunannya 580 meter. Wow. Luas bangunan ya. Kalau luas tanahnya 300 meter. Ini dari kayak gini udah kelihatan juga Pak, ruangan ini apa gitu, udah. Akan jadi apa, boleh dong? Ini garasi. Ini tong. Ini ntar garasi, friend. Ini ntar kayak ada pintu masuknya tuh dari sini. Ini ntar naik tangga, terus pintu masuk terus lorong ke sana. Terus ini garasi ini. Ini garasi harusnya muat 2 mobil ya. Garasi muat 2 mobil. Terus di sini mungkin ntar ada ruangan. Ini ruangan serbaguna mungkin buat istirahat supir atau buat gudang nyimpen. Di situ tuh ada ruangan itu tempat parkir motor saya. Let's go friend. Nah, ini ntar mungkin gudang-gudang, naik satu ke sana. Ini tempat parkir motor nih ntar nih. Tuh 2, 3 ada 3 motor Harley nanti. Amin. Sini motor, ini mobil Lamborghini, Ferrari, Porsche, Espas hijau. Tetap stay true. Terus habis itu nih nanti nih, ini begitu garasi itu langsung tangga ke ruang utama. Tangga dek situ ruang utama. Ruang tengah tuh ada ruang komunal. Ada kitchen, ada pantry, ada TV, ada pokoknya tempat kumpul anak-anak. Mas. Pak. Ini ke bawah nih, set ada rem. Isi ya Pak. Ini tadi harusnya ini jadi kolam renang. Tapi saya pikir-pikir, anak-anak saya aja udah males pada berenang di komplek.
Terus kolam renang per bulannya itu bisa ngabisin 1,5 sampai 2 juta perawatan. Terus belum tentu berenangin tiap hari. Terus kolam renang komplek aja ijo mulu, harus dikasih obat apa segala macam. Oh, udah deh, nggak usah deh. Akhirnya ini dibatalkan, jadi tidak jadi kolam renang, jadi kayak taman kering aja. Ini nanti menjadi sebuah ruangan man cave. Jadi nanti mainan-mainan gua atau apa ya, pengen ya man cave lah di sini, koleksi-koleksi. Ini apa ya? Pokoknya oh iya, bisa dari situ, bisa ke sini nih, bisa ke sini. Ini sebelah sana nih ruangan servis. Ruangan servis tuh untuk asisten rumah tangga, supir dan segala macam di sini. Ini harusnya kita jebol nih, nggak kayak gini, ntar nih dijebol nih guys. Oh enggak, ini enggak, yang ini jebol. Satu kolam dijebol. Terus apa lagi ya? Kita belum ada tangga naik ke atas. Kamar saya ada di situ. Rencananya berapa kamar, Pak? 5 sih sebenarnya. 3 buat anak-anak, 1, 2, 3. Saya nggak rencana nambah anak ya. Jadi 3. 1 kamar buat saya dan istri. Saya juga nggak rencana nambah istri ya, jadi 1. Terus kamar di bawah ini yang kamar multifungsi lah, bisa jadi kalau ada yang mau nginep bisa tidur di sini. Kalau mertua saya mau nginep juga tidur di sini, karena ini udah disediain di sebelah sini ada kamar mandi / toiletnya juga. Sambil dulu, Pak. Hah? Sambil ke arah depan lagi kita cerita. Menurut Bapak arti rumah itu sebenarnya apa sih? Duh, becek ya. Sungguh ribet. Gede juga rumah gue ya? Gede banget. Allah Akbar, kecil. Tuh, saking gue nggak mikir, gue cuma mikir berapa ini, butuh berapa lagi ya? Aku udah habis berapa? Tapi nggak apa-apa. Itu semua duniawi, bro. Kita ini cuma sejentik debu di antara luasnya angkasa raya. Apalagi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah bilang terjadilah, terjadilah. Jadi nih rumah. Gue juga nggak tahu duitnya dari mana. Kun fayakun. Nah, kita tuh tertarik, Pak. Bapak kan sering ngomong, ini lu Matematika Allah. sih matematika Allah. Nah, itu kayak gimana sih, Pak? Kalian pengen tahu rahasianya? Rahasianya adalah punya istri yang rezekinya bagus. Istri aku rezekinya bagus. Anjir kan maksudnya kan. Iya dong. Jadi sebenarnya saya mengharapkan warisan dari istri saya ya. Tadi kan kita udah lihat-lihat rumahnya Pak Darto. Menurut Pak, kemarin ini sempat Bapak bilang ini mungkin menjadi rumah terakhir untuk keluarga kita. Nah, buat Bapak Bisa jadi sih. mengartikan rumah ini seperti apa sih? Rumah itu adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Terus tempat di mana kita kalau di luar udah fed up, udah pokoknya kacau lah semua di luar. Rumah tuh satu-satu tempat yang bisa gitu. Yang Bunda? Enggak, aku. Aku tetap kalau ada kamu di rumah sama. Oh iya benar. Benar. Karena dia fed up-nya di rumah kan. Jadi dia hanya keluar justru. Betul. Queen clubbing, kacau Queen clubbing. aduh, ini kena jerawat. Turin. Pak, ini siapa yang lebih bucin? Padahal Bapak Katika. Dialah sama bucin banget sama saya. Iya. Hal terbucin yang pernah Katika lakuin ke Pak Darto apa? Apa ya? Enggak tahu kan? Karena bukan gue yang bucin. Aduh. Atau sebaliknya deh, hal terbucin yang Pak Darto pernah lakuin buat Katika di rumah ini. Emang. Enggak lah, mutusin pacarnya lah yang paling lama itu buat gua. Aduh. Rese bang. Apa ya? Ya Allah. Banyak lah. Semuanya aku lakukan demi kamu, buat kamu doang, tahu gak? Tuh, siapa yang bucin? Itu. Ini rumah juga keinginan dia nih. Ya nggak? Masa sih? Kan kita berdua Iya dong. benar. Iya, kita berdua yang BM. Nambah. Kalau sebagai seorang ayah nih, ada nggak sih Pak Darto tuh nanamin nilai-nilai khusus buat anak-anaknya Pak Darto?
Pengennya sih mereka apa ya, berusaha sendiri. Kalau bisa sukses sendiri, bukan dibantuin. Ya kita cuma bantu dorong dikit gitu. Cuma maksudnya nanti bakalan nyediain fasilitas, beliin rumah atau apa, beli mobil, ya suruh beli mobil sendiri aja. Mau kesana kemari ya gue beliin motor deh, tapi setelah itu beli mobil sendiri aja gitu. Maksudnya biar mereka punya drive dan apa ya, tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu bahwa itu tidak mudah gitu, sehingga punya drive untuk gua harus bisa dapat itu tuh gitu. Yang benar. Iya. Ya elah, gue udah ngomong panjang lebar, cuma iya doang, ngomong kayak apa kek. Iya. Soalnya kan aku nggak ngerasain itu. Iya, dia kan semua dapat dia nih. Iya. Dia merem juga besok pas melek udah dapat, udah ada di depan matanya dia gitu. Jadi makanya waktu gue nikah sama dia, gue langsung sini gue tarik, lo rasain pupup jongkok. Nggak ada kan, udah ganti duduk. Iya sih. Jadi WC jongkoknya dia minta diganti duduk, ya udah. Saya beli di Manggarai. Asal kamu tahu ya, itu aku beli jamban 500.000 bekas nya orang. Iya, biarin. Itu juga bekas saya, gue malu juga. Iya. Pak, throwback nih kan, kalau misalnya ngelihat Instagramnya Katika atau Pak Darto suka liburan keluarga gitu ya, di 2024 ini momen bareng sama keluarga apa yang paling memorable sama anak-anak juga? 2024 atau ya ke Amerika lah. Kedua ya? Ke Turki. Enggak, bertiga. Ke Turki. Turki kan tahun lalu. Kan tahun nyebrang ke 2024 dong, tahun baru. Oh iya Turki, oh iya benar Turki. Coldplay. Abis itu Singapura, Coldplay. Abis itu ke Amerika. Gila, jet set banget gue, kacau nggak tuh? Kacau nggak? Dalam waktu kurang dari setahun, Turki, Singapura, Amerika. Alhamdulillah. Itu rezekinya Turki anak-anak. sekeluarga, iya Amerika sekeluarga. Singapura juga sekeluarga. Asal kalian tahu ya, pergi berlima itu mahal banget. Asli, itu berkesan banget. Nah, pas lagi berlima, makannya banyak, jajannya banyak. Wishlist ya, nanti berikutnya pengen liburan kemana gitu, tempat idaman bareng sama keluarga? Ada. Mana? Ke New York. Ya oke. Pas lagi salju. Ya minggu tahun depan ya. Jangan tahun ini ya. Iya, kapan terserah, kapan aja. Tapi Ya, aku juga ke New pengen ke Swiss sih. Iya. Belum pernah. Bisa ngesain rumah gue dulu nggak nih? Iya. Sabar dulu ya. Namanya juga wishlist. Banyak. Iya. Betul. Pak, panjang 2024 kan kayaknya salah satu tahun yang banyak pencapaian ya Pak, mulai dari bikin film dan lain-lain gitu. Amin. Menurut Bapak cukup puas gak sih sama apa yang udah dicapai? Mungkin dari Katika juga ngelihat Pak Darto, bangga nggak lihat Pak Darto menjalani tahun ini? Sayang, bangga banget dong. Apa ya? Gue sih selalu bersyukur gue dikelilingi oleh teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang ya itu kan kalau kamu ada pepatah kan, kalau main sama apa sih? Oh iya, kalau main sama penjual minyak wangi ikutan wangi, kalau main sama orang yang suka main tai kotok bau tai kotok gitu kan. Jadi alhamdulillah teman-teman saya wangi semua gitu, jadi saya ketularan wanginya. Ini istri saya juga wangi, jadi saya ketularan rezekinya. Rezeki mereka masa nebeng aja gitu. Iya. Alhamdulillah. Amin. Berarti teman-temannya itu kan berarti Ome. Iya. Iya. Ada titipan pertanyaan Pak seputar dengan teman-teman dari netizen. Saya kan kalau di podcast Bapak ini sering jadi keset tanda kutip ya. Sebenarnya Bapak baper gak sih digitu-gituin? Justru itu tuh angle gue kalau menurut gue ya. Maksud gue gini, kalau gue lihat-lihat kan, kalau misalnya gue ini asal lo tahu ya, di dunia pertelevisian atau di dunia entertainment biasanya yang dikesetin itu justru yang paling cepat naiknya. Yang paling cepat naiknya, yang paling banyak dapat perhatian. Contoh Aziz Gagap itu. Terus kalau dulu tuh misalnya ada yang suka dikesetin Narji tuh gitu. Emang terus siapa lagi ya? Ya pokoknya gitulah. Jadi gue sih emang gue memposisikan diri gue untuk dikesetin, jadi nggak apa-apa juga. Tuh lihat keset jadi ginian tuh. Udah. Oke, sorry. Nah, seperti kita tuh
karyapan nggak gitu bapak tuh sempat di kantor tiba-tiba jadi agak stresan ya kan, agak banyak pikiran, Iya. ngambek Iya. sensitif. Itu tuh kenapa sih Pak? Sama biasanya bapak kalau lagi mumet gitu ngapain? Itu kemarin karena ngurusin film, asal lo tahu ya, bikin film itu susah. Bikin film itu puyeng banget ya. Persiapannya puyeng. Habis itu menjadi sutradara itu tidak semudah yang kalian pikirkan, Kisanak ya. Ada puluhan orang bahkan ratusan orang nanya-nanya ke gua. Dan kalau nanya gua harus dapat jawaban saat itu juga. Pak ini gini, Pak ini nggak bisa gimana? Pak ini begini, jadi kita harus gimana? Itulah dimana kekreativitasin kita tuh justru diuji ketika ada sesuatu yang muncul dan lo harus men-troubleshoot saat itu juga gitu. Nah itu makanya gue stres, dan juga termasuk salah satunya pertaruhan dengan ada hubungannya dengan rumah ini kan. Maksudnya gue kan ya ini menyedot uang ya kan. Terus juga si film itu pun juga saya menginvestasikan capital saya di situ gitu. Jadi kalau itu nggak harapannya adalah duitnya balik plus berkali-kali lipat untuk rumah ini gitu. Makanya tonton Modal Nekat. Sekarang sudah ada di bioskop. Ayo tonton yang banyak supaya 9 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta penonton. Aku kaya. Ada momen Ini cranky Allah. nggak di rumah? Hah? Ada momen cranky nggak di rumah? Waktu pas stres bikin. Ada nggak? Keren. Ada kelihatan dari mukanya. Apa namanya? Aku kan gini terus dari. Iya benar. Pegang nih. Jadi apa ya, dia makin banyak diemnya. Dia udah pendiam, terus ya makin diem aja, udah makin diem aja, cemberut. Terus nggak bisa tidur, parah itu nggak bisa tidurnya. Dia bisa kebangun tengah malam tuh nggak bisa tidur lagi. Karena otakku mikir itu gimana, sini itu gimana, sini ini gimana, sini itu gimana, sini itu gimana cara mewujudkan ya gitu. Padahal lagi tidur. Tiba-tiba kalau misalnya gue punya ide, tiba-tiba gue bangun terus habis itu gue nelfon partner gue si Warman, man gini, iya, itu jam 1, setengah 2 gitu. Udah gue tidur lagi ya, gue gak bisa tidur kalau nggak diomongin, oke sudah. Gitu. Terus tadi ditanya ngapain kalau cranky ngapain? Pelampiasan. Motoran. Enggak kan, aku sempat ikut apa? ATT. Apa sih? Apa sih? Apa itu namanya ya? Ini terapi, hipnoterapi. Iya, Hipnoterapi. Naon tapi ya namanya. Aduh, aku Teuing lupa. lah. Pokoknya si Omes juga tahu si Omes. Yang gini yang bukan uya gini mak, tidur dong bego nih mat. Kan itu ada terapi gitu. Jadi intinya kayaknya itu kayak ngatur napas. ya intinya itu untuk menyadari bahwa lebih presence ke beberapa versi dari kita gitu. Kayak misalnya ada kenapa gue cranky mulu mikirin ini. Kayak misalnya gini. Ada bagian dari, jadi ternyata kita tuh terpecah sebagai satu manusia. Kita tuh punya beberapa versi, kita punya beberapa bagian dari diri kita tuh yang diaktifkan ketika kita butuh bagian itu. Contoh, gue punya versi diri gue yang selalu mencari masalah. Karena apa? Karena gue butuh dia ketika gue lagi gue lagi menyusun sebuah cerita. Kalau yang namanya cerita kan kalau misalnya dari awal sampai ujung mulus-mulus aja lu nggak punya cerita dong. Cerita kan harus ada konflik. Kemudian dia berusaha untuk menyelesaikan konflik itu, ada konflik lagi, terus ada konflik lagi, ada konflik besar duar gitu. Habis itu baru resolve, dia muncul sebagai orang baru. Itu kurang lebih semua cerita tuh seperti itu. Nah, jadi gue selalu terhardwire untuk memikirkan the worst case scenario gitu. Karena gue memikirkan kalau karakter ini hidupnya lagi baik-baik aja. Apa yang terjadi untuk bikin dia jungkir balik ya? Oh ini duar gitu. Habis itu kemudian dia berusaha untuk bangkit lagi. Apa yang harus gue harus ngasih dia apa ya untuk dia kemudian pusing lagi? Duar, gue kasih lagi masalah. Nah itu secara tidak langsung jadinya gue implement ke diri gue sendiri. Jadi gue ada beberapa versi. Aduh ntar kalau gini gimana ya? Aduh kalau rumahnya duitnya nggak cukup gimana ya? Kalau misalnya gini gimana ya? Kalau misalnya gimana? Nah pas ikut itu di acknowledge tuh si Darto versi itu di acknowledge
Terus kita harus bilang sama dia, gue cuma butuh lo pas gue kerja aja. Pas gue lagi nggak kerja, lo diem-diem aja ya. Terima kasih atas jasamu, tapi saya cuma butuh kamu pas kamu lagi kerja aja. Gitu. Di kehidupan yang lain nggak usah, gitu. Keren kan? Sama ada satu lagi, ke dokter syaraf. Ya itu aku udah cerita itu. Oh, udah cerita. Di podcast Mas. Iya. Ke rumah sakit Pon. Iya, parah. Iya, ya Allah. Taunya Taunya emang lelah, kecapean. taunya lelah Syai. Tapi ternyata bapak tuh dipinker banget ya, kalau boleh kesampingin tuh semua pikiran yang ribet-ribet itu. Hidup simple yang Pak Darto inginkan tuh sebenarnya kayak gimana? Nah, tuh bagaimana? Mantap kan? Langsung dijawab. Lihat, selalu ada aja. Worst case ini lah, orang lagi enak-enak ngobrol, tiba dak. Ada konflik aja, terus ada konflik. Kita diem dulu kan nih orang nih. Hidup sederhana tuh kadang-kadang the apa ya? Misalnya gini, ini kan membangun rumah ini menjadi salah satu life goals gitu, bahwa saya punya tanggung jawab kepada anak-anak saya untuk memberikan kehidupan ini gitu. Cuma pada akhirnya kembali lagi yang namanya hidup sederhana ya balik lagi ke gue berdua, dan nanti mungkin ya gue sendiri gitu atau dia sendiri ketika salah satu dari kita udah nggak ada lah, itu gitu yang menjadi gimana caranya kita bisa survive untuk itu gitu. Karena pada akhirnya nih ntar anak-anak udah pada gede-gede, udah pada cabut, kita jadi sendirian berdua doang Iya, gede di banget. rumah segede gitu. Kamu yang ngepel. Kita pindah ke Jogja. Kita pindah ke Jogja di tengah sawah. Lo nggak bisa clubbing lagi lo. Oke, harapannya Pak 2025 apa nih harapan terbesar atau cita-cita? Rumahnya jadi. Ya. Amin dong. Iya, amin kan. Aku udah nyebut kan 2026 awal nih udah kita tempatin nih. Amin. Amin. Gitu, 2025 nih akan menjadi kebangkitan podcast pas kita mendapatkan suntikan dana dari investor senilai 100 miliar rupiah. Amin. Lalu kita jual perusahaannya lah, game masing-masing dapat 25 miliar rupiah. Jangan khawatir, kan dapat pesangon, satu orang 1 M ya. Dar. Pak, ini satu kata terakhir, satu quote penutup dari Imam Darto. Semua akan dicukupkan pada waktunya. Allah punya matematikanya sendiri, itu.